Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa salliyan ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin kiram, para alim wal ulama, wabil khusus sama-sama kita hormati seluruh jajaran direksi Umi Foundation, wabil khusus sama-sama kita hormati Ustadz DRS Haji Masrur MBD selaku Direktur Utama Umi Foundation. Hadir tengah-tengah kita guru kita, pembina kita, Ustadz DRS Haji Muhammad Taufik Abi, yang insya Allah sebentar lagi akan membersama kita dalam memberikan semangat dan motivasi dakwah kita kepada seluruh peserta Rapat Kerja Nasional Umi Foundation tahun 2023 yang dirahmati Allah. Izinkan kami untuk memulai sesi yang kedua ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin seluruh peserta Rapat Kerja Nasional yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai bersama rekan kami Ustadz Rozi, kalau mengingat dari awal tadi banyak guru kita selalu mengingatkan dan mengingatkan bahwa motivasi kita dalam Rapat Kerja Nasional ini terbingkai dalam satu tema. Apa Ustadz temanya? Yaitu luruskan niat. Luruskan niat. Kemudian kuatkan mutu, dan utamakan akhlak. Jika hal itu kita bangun untuk motivasi kita dari dalam kita melalui password kita di Rapat Kerja Nasional ini, kira-kira seperti apa dalam password yang sederhana barangkali untuk motivasi diri kita. Bagaimana kabar siang hari ini? Ini kalau kita lihat, kalau tiga-tiganya itu dimasukkan dalam password kira-kira seperti apa? Iya. Terus tadi gaungnya Ustadz masih 65%. 65%. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita gali bersama dulu Ustadz. Sesuai hati nuraninya masing-masing. Betul. Ya? Sesuai yang penting tiga ini masuk. Termasuk gerakannya nanti kita akan pilih gerakan yang pas untuk password kita hari ini. Siap? Bagaimana kabar semuanya? Siang hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah, banyak inspirasi dari kebersamaan ini ya. Mungkin ada ini, yang ya, gimana Ustadz? Mungkin ini dibawa dari berbagai daerah masing-masing. Betul. Nah, sehingga ini menyesuaikan dengan tujuan dan juga niatnya masing-masing pula. Oke. Dari semua penampilan tadi Ustadz, dapat kita ambil 1-2 gerakan atau apa yang bisa kita sepakati nanti Ustadz? Nah, mungkin dimulai dari yaitu luruskan niat dulu. Nanti kita sepakati bersama supaya apa, tidak ada dusta di antara kita. Ya. Kalau ditanya itu langsung satu gerakan begitu ya. Kelihatannya bergetar ruangan ini. Mungkin kalau luruskan niat bagaimana Ustadz? Tadi saya melihat ada 2 gerakan yang menarik. Luruskan niat itu ada yang semacam menengadah tangan. Dan juga ada yang luruskan niat. Masya Allah. Ini menarik ini. Yang mana ini? Luruskan apa luruskan? Luruskan niat. Tangan 2. Oke, 2 tangan. Luruskan niat. Oke, sepakat? Oke. Titip Ustaz. Luruskan niat. Oke. Luruskan niat. Oke. Jadi menyusun dari hati ke depan Ustaz ya. Dari hati ke depan. Jangan sampai niatnya belok-belok. Silakan dicoba dulu, luruskan niat. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua adalah yaitu kuatkan mutu. Oke, tadi kita lihat ada beberapa gerakan yang menarik. Ada yang kuatkan begini. Ada yang sudah ancang-ancang juga Ustadz, mungkin ototnya besar langsung ini. Kuatkan mutu, agak ke belakang sedikit begitu ya. Ada yang 2 tangan, kuatkan mutu. Pilih yang mana? Kuatkan mutu. Oke. Luruskan niat, kuatkan mutu. Dicoba sama-sama. Luruskan niat, kuatkan mutu. Yang ketiga, masih ada satu lagi yaitu apa? Utamakan akhlak. Oke. Bagaimana utamakan akhlak? Ada 2 gerakan tadi saya lihat. Ada yang gini, ada yang 2
Iya. Kita satukan. Bagaimana? 1, 2. Oke. Oke, 2 jempol berarti ya. Oke, dicoba sama-sama. Luruskan niat, kuatkan mutu, utamakan akhlak. Oke, silahkan dicoba Ustadz. Oke, coba seperti kita, apa semangatnya ini Ustadz? Coba para ustadz dan ustadzah sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Masya Allah, nilainya 85 Ustadz. 85. Mohon izin saya nambahkan dikit barangkali bisa boleh. naik Ustadz. Baik, kita akan mulai jika semangat kita, frekuensi kita sama ya. Wujudkan dengan semangat, dengan pertanyaan yang sangat sederhana menyemangati rakernas kita hari ini. Bagaimana kabar siang hari ini? Masya Allah. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Luar biasa sekali ternyata ya. Nah, berikutnya para hadirin yang berbahagia, tentunya masih ada beberapa materi penting pada hari ini, yaitu kita lanjutkan dengan sebuah kegiatan pembinaan ruhiyah yang dalam hal ini kami mohon dengan hormat Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik AB, kami persilahkan. Allahumma rzuqna sidqa wal ikhlas fil qawli wal amali, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pembina UMI Foundation Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA, yang kami hormati Direktur Utama UMI Foundation Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Andes Masruri MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesehatan kepada beliau, memanjangkan umurnya dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Direktur Keorganisasian dan Operasional Al-Mukarram Ustadz Haji Abdul Ghafur MPD. Yang kami hormati Direktur Program Al-Ustadz Ahmad Yusuf MS MPD, Direktur R&D Al-Ustadz Miftahul Jinan, Direktur SDM dan Sistem Dr. Abid Musyafa. Wabil khusus hari ini Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik selaku pembina UMI Foundation, juga seluruh staf UMI Foundation, para asatidz wal ustadzat, perwakilan UMI daerah dan koordinator daerah seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada ustadz-ustadzah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah bergabung dalam sebuah komunitas para pejuang-pejuang dakwah Al-Quran. Jujur, secara pribadi saya sangat bangga, saya sangat bahagia menjadi bagian dari pejuang-pejuang dakwah Al-Quran. Semoga hari ini bibarakatil Al-Quran, dengan sebab Al-Quran kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz dan ustadzah rahimakumullah, kita semua diamanahi sebagai pejuang-pejuang dakwah oleh UMI Foundation dalam menjalani tugas utama kita sebagai pejuang dakwah ini tentu tidaklah mudah. Kita perlu memiliki kompetensi, perlu juga kita mendapatkan santapan rohani. Oleh karena itu, di dalam membersamai kita menjalankan tugas di keumi daerahan ini, kita mohon kepada guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Taufik AB untuk memberi siraman rohani kepada kita agar ke depan kita
semakin kuat, semakin kokoh, semakin memberi manfaat yang besar untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami persilahkan kepada Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Taufik AB untuk menyampaikan materi dengan tema Al-Quran menghidupkan kematian. Kepada beliau disilahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin muallimil bashariyah Muhammad ibn Abdullah alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man sara ala nahjihim wa da'a bida'watihim ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka as-sadad wat tawfiq fil qawli wal amali wa nas'aluka al-ikhlas was sidq waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, para asatidz dan ustadzat ahlul Quran yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya senang sekali berada di tempat ini. Ini adalah karena Allah mengizinkan. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Umi, sohib saya. Beliau saya kenal sudah 30 tahun yang lalu, Pak Ruri. Waktu itu masih kurus Pak Ruri, sekarang sudah gemuk. Kepala sekolah pertama Al-Hikmah, beliau ini. Subhanallah. Tadi saya juga sempat sedikit memberi komentar kepada beliau. Ini guru Al-Quran. Saya ceramah di hadapan guru itu sering, ya. Tapi kalau guru Al-Quran ini agak membuat saya agak gemetar sedikit ini. Ya. Karena Quran ini nggak bisa dibandingkan dengan apapun, ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hakadha yaqulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling baik dari kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini harus digarisbawahi, ya. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ada seorang guru yang saya ikuti dan saya sering menyebut saya muridnya. 15 tahun kira-kira saya jadi muridnya, tapi belum pernah ketemu. Namanya Al-Allamah Muhammad Ratib Nabulsi. Saya terkesan sekali dengan tulisan-tulisannya, ceramah-ceramahnya. Sampai di rumah saya itu ada satu almari khusus semua bukunya Nabulsi. Nggak cukup, sekarang ada tambahan lagi. Karena beliau ini mampu menerjemahkan Al-Quran itu dalam ide-ide, dalam uraian-uraian yang sangat ilmiah, mudah dicerna, bahasa Arabnya juga tidak sulit. Allahu Akbar. Tapi sampai hari ini saya belum diizinkan bertemu, insya Allah. Nanti kalau saya bertemu mau saya undang ke Surabaya dan saya minta nanti ceramah di hadapan Ustadz Umi, insya Allah. Anda bisa melihat di YouTube Muhammad Ratib Nabulsi, nanti keluar banyak sekali. Kalau Muhammad Taufik AB juga keluar juga di YouTube. Saudara-saudara sekalian saya hormati, ini saya beri introduction dulu, ya. Tahun 2012, saya dan rombongan Ustaz Abdul Qadir tadi dengan kira-kira dengan Prof. Rumrawi, mana beliau? Sudah pulang. Itu juga ikut ke mana? Ke Turki. Lalu bertemu dengan salah satu murid Fathahillah Ghulan. Fathahillah Ghulan itu katanya sekarang di Amerika, ya. Saya nggak tahu juga apa masih hidup, saya nggak tahu. Tapi orang ini unik sekali, ya. Dia di Istanbul itu punya gedung namanya Akademika, beberapa tingkat gitu. Di situ tempat dia memberi kuliah, menggembleng kader-kadernya. Dan karena beliau itu, kemudian Turki yang tadinya super
sekuler lalu menjadi Islami. Saya tidak tahu, tapi mungkin karena urusan politik atau apa, sekarang dia di Amerika. Yang penting bukan itu. Yang penting itu ada satu kalimat ketika saya dan Pak Rumrawi dan teman-teman itu diterima di akademika itu, kemudian salah satu dari muridnya memberi kuliah. Waktu memberi kuliah itu kita ini ditantang begini. Should I speak English or Arabic? Gitu. Bahasa Arabnya saya pikir seperti orang Arab. Tadinya saya pikir orang Arab. Bahasa Arabnya takallam bil arabiyyah fushat bit talaqah. Bahasa Inggrisnya seperti orang Amerika. Itu orang itu. Tapi ide-idenya Fathahillah Hulan itu diungkapkan, dan satu yang menarik perhatian saya itu Fathahillah Hulan mengatakan begini. Dia bilang, yaqulu ustadi masih Fathahillah Hulan itu. Hadhil hayah tahtaju ila al-Islam. Wal Islamu yahtaju ila man yumathilil Islam. This life need Islam, but Islam needs someone who can translate Islam into action. Do you understand? Yes, I do, gitu ya. So ini yang penting. Tadi saya juga ngomong dengan beliau itu. Beberapa waktu yang lalu dalam sebuah forum saya berbicara dengan orang-orang Al-Quran mirip-mirip ini, tapi tidak sehebat ini. Saya bilang di dalam Al-Quran itu tidak ada pertanyaan Allah yang berbunyi afala yaqra'una Al-Quran, nggak ada. Afala yahfaduna Al-Quran juga nggak ada. Yang ada adalah afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi kalau kita belajar Al-Quran sekarang, tahfidz Al-Quran luar biasa ya. Saya mohon maaf ini, saya apa adanya saya ngomong ini. Juz amma saya belum hafal, tapi cucu saya yang kelas 3 itu sudah hafal juz amma, nah itu ya. Kelas 4, sekarang kelas 5. Jadi kadang-kadang saya datang ke Jakarta terus baca, kalau panggil saya Jidi, ini sudah betul ya, ya saya betul. Dalam hati saya, aku gak hafal lagi saja. Allahu Akbar. Ini menggembirakan, tapi itu tidak cukup. Jadi saya tadi sudah nyampaikan pada beliau, ini sudah harus disyukuri ini. Hadza barakatil Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kemudian waliyatadabbaru ulul albab. Jadi Al-Quran itu barokat luar biasa. Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan al-barakatu jundun min junudillah. Barokah itu adalah laskar Allah. Kalau diberikan kepada yang sedikit menjadi banyak, kalau diberikan kepada yang banyak menjadi lebih berfungsi. Ini saya melihat barokat ini, barokatul Quran luar biasa. Tetapi saya hanya ingin berpesan pada antum semuanya, para asatidz al-kurama al-muhtaramin, jangan berhenti di sini. Ajari bangsa ini untuk bisa hidup Qurani, itu targetnya. Saya beri contoh saudara, Anda pernah nggak membayangkan sahabat Nabi? Saya tidak tahu kendaraannya apa, ya. Buya Hamka itu pernah mengatakan, almarhum, itu sahabat Nabi membawa Islam ke Indonesia itu abad ke-7. Abad ke-7 abadnya Rasulullah, ya kan? Rasulullah wafat tahun berapa? 700 sekian. Nah ini artinya belum tahun 800 sudah ada Islam di sini. Enggak tahu ini sejarah, tinggal nanti dikoreksi aja, ditelusuri benar tidaknya ya. Lalu berhentinya itu di Pariaman. Buya Hamka almarhum mengatakan itu kenapa disebut Pariaman? Karena orang-orang yang datang dari Mekah untuk mendakwakan Islam di sini mengatakan hadza bar al-aman. Ini daratan yang aman, lalu menjadi Pariaman itu, Pak. Jadi Islam di Indonesia ini mengakar sudah lama, tapi kalau Anda membaca sejarah itu ditulis Islam masuk sini abad ke-13. Jadi 600 tahun berikutnya di korting 600 tahun itu. Di korting 600 tahun.
Saya nggak tahu lagi saya masih diberi kesempatan berapa lama ya. Tapi orang mati itu juga nggak lihat tua muda loh, Bas. Saya dengan beliau ini pantas anak saya ya, pantas anak saya ini. Tapi catatan di Malakul Maut mana yang duluan nggak tahu. Jangan-jangan beliau duluan. Saya nggak tahu, nggak usah takut karena nggak mungkin dirubah gitu loh, nggak mungkin dirubah ya. Atau saya duluan, nggak usah takut. Jadi kalian ini itu saya harapkan ya bisa mencanangkan nanti tahun sekian, tahun berapa itu ya, lebih cepat lebih baik. Semakin banyak bangsa Indonesia yang bisa hidup Qur'ani. Itulah para sahabat. Jadi para sahabat itu bisa menaklukkan barat dan timur ya, sampai ke Cordova, sampai ke Eropa. Itu naik apa? Saya bingung itu kadang-kadang. Saya pernah waktu saya ke Turki ya, itu ditunjukkan ada gunung begini, lalu Fatahillah Hulan, bukan Fatahillah Hulan, Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih itu ya. Itu diceritakan usianya masih 25 tahun tapi ahli Quran, dan dia adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tahajud, lalu dia dipilih sebagai komandan melawan musuh waktu itu Israel kalau nggak salah. Kemudian ini gunung ya, ini musuhnya ada di sini, ini lautan. Jadi dia kalau tidak bisa naik gunung ini, diserang oleh musuhnya ini. Lalu dia memberi komando kepada laskarnya itu untuk mengumpulkan potongan-potongan pohon pisang, kemudian diberi minyak, lalu didorong kapalnya. Jadi kapalnya itu naik gunung, dan di museum di Turki itu ada gambarnya kapalnya naik gunung lalu bisa selamat dan masuk ke sana. Ini komandannya umur 25 tahun, sama dengan Rasulullah SAW yang pernah menugaskan Usama bin Zaid. Itu adalah komandan perang termuda, bahkan waktu itu usianya cuma 19 tahun. Ketika Rasulullah sudah wafat, kemudian khalifahnya menjadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu perang itu akan diteruskan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya tidak berani merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Umar bin Khattab ada, Ali bin Abi Thalib, Uthman, sahabat-sahabat besar ada, tapi yang mimpin itu adalah orang Usama bin Zaid umur 19 tahun, dan kemudian diteruskan itu, dan dia bisa sukses. Jadi saudara, semua ini harus punya mimpi, harus punya visi ke depan. Targetnya bukan tidak hanya puas anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi bisa translate Al-Quran into action. Saya ingin sedikit saja menyampaikan, karena waktunya barangkali tidak terlalu banyak. Saya memberi judul ini, Al-Quran itu menghidupkan kematian. Silakan ditampilkan. Dari tadi ya, Al-Quran menghidupkan kematian. Jadi yang mati nanti bisa hidup dengan Al-Quran ya. Silakan caption berikutnya. Ini doa ya. Tadi saya alhamdulillah ini tahaddud bin ni'mah. Saya alhamdulillah sekali lagi, kalau akan ceramah itu saya selalu baca doa ini. Allahumma rzuqni, atau Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyyah was-sadad wat-taufiq fil qawli wal amali. Ya Allah, berilah saya rizki keikhlasan. Niat itu nomor satu. Imam Syafi'i mengatakan, idza kunta lam tukhlis falima tad'ab. Kalau Anda tidak bisa ikhlas, lalu untuk apa capek-capek beramal? Untuk apa capek-capek beramal, katanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ma huwal iman? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu huwal ikhlas. Nabi mengatakan begitu. Wa ma huwal ikhlas? Al-ikhlasu huwa tauhid. Wat tauhid huwa la ilaha illallah. Qimatul amali tambu'u minan niyyah. Wa niyyah fil qalb. Niyyah itu di hati sini. Kita seringkali
ya Allah, ustadz-ustadz ulama-ulama kita ini ya, dengan segala hormat saya kepada mereka yang telah mengajarkan banyak kepada kita. Cuman ini memang YouTube ini bermanfaat tapi madorotnya jauh lebih besar. Kadang-kadang yang dipersoalkan itu niat itu dibaca apa enggak dibaca. Itu dari mulai saya masih Rodotul Atfal sampai sekarang masih ada itu. Pertanyaan itu. Kalau saya ceramah di bulan Desember, itu mesti ada pertanyaan, boleh nggak Pak mengucapkan hari Natal? Jadi kemarin, karena pengalaman, saya ceramah di bulan Desember, begitu pembukaan saya katakan, saudara saya tidak mau menerima pertanyaan ucapan hari Natal. Karena Anda sendiri sudah tahu jawabannya, dan Anda sendiri sudah sering tanya gitu ya. Ini kemunduran. Jadi kadang-kadang itu kita disibukkan dengan urusan-urusan kecil. Urusan yang besar dilupakan. Al-ikhlas, hada jauhariddin. Kalau orang nggak bisa ikhlas, ya sudah selesai. Silakan diteruskan caption berikutnya ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal ini kata Rasulullah, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Tahu saudara Mu'adz bin Jabal yang direkomendasi dipuji oleh Rasulullah, yang paling ngerti halal haram Mu'adz bin Jabal. Wafat usianya berapa? Dengan Pak Rudi beda sedikit saja. 37 tahun. Ada yang mengatakan 36. Wafat usianya 36 tahun Mu'adz bin Jabal itu. Tapi Mu'adz bin Jabal ini punya sejarah yang sulit untuk ditandingi. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, inni la uhibbuka ya Mu'adz. Ya Allah. Hadis ini, saudara, itu disebut oleh para ahli hadis, hadithul hub, hadis cinta. Wahai Mu'adz, sungguh itu adalah taukid ya. Ya Mu'adz, inni itu taukid. La uhibbuka pakai lam. Wahai Mu'adz, sungguh saya cinta kepadamu ini. Kemudian Nabi mengajarkan, la tada'anna inda duburi kulli shalah an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi minta kepada Allah ini, masa kita enggak? Ya Allah, tolonglah saya supaya bisa berzikir, supaya bisa bersyukur, dan yang ketiga, husni ibadatik. Masya Allah. Bahkan saya tambah saudara ya, nanti malam jangan ada yang tidak tahajud, karena ini sekarang ini sudah mendekati Ramadan ya. Nanti malam jangan ada yang tidak tahajud. Coba siapa yang tidak setuju angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan ini ya. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan, bangun saja berzikir berdoa ya. Masya Allah, ini setuju semua berarti ya, nanti malam tahajud. Alhamdulillah. Saudara-saudara, mintalah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lidzatil ibadah. Enggak populer kan? Allahumma inni as'aluka lidzatis sadaqah. Allahumma inni as'aluka lidzatis siyam. Kenapa sahabat-sahabat Nabi itu kok begitu all out, saudara? Kalau untuk Nabi, untuk urusan agama, mereka itu menyerahkan seluruhnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu, saudara, orang kedua setelah Rasulullah SAW. Sayyidina Umar itu sangat kagum dan menghormati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan begini, Sayyidina Umar, ya laitani sya'ra fi sadri Abu Bakar. Saya kalau misalnya jadi satu rambut di dadanya Sayyidina Abu Bakar puas, katanya. Limadha ya Umar? Kenapa kok begitu kagum dengan Sayyidina Abu Bakar? Dia bilang, laila li Abi Bakrin khairun minad dunya wa ma fiha. Sayyidina Abu Bakar yang mendampingi Rasulullah di Gua Thawr waktu hijrah itu, kata Sayyidina Umar, khairun minad dunya wa ma fiha. Dan Sayyidina Abu Bakar itu, Sayyidina Umar itu selalu ingin kalau Sayyidina Abu Bakar bersedekah, dia ingin supaya bisa lebih gitu. Supaya bisa lebih. Jadi ini namanya as-sibaq fil khair ya. Ini apa namanya? Bukan bersaing seperti umumnya pedagang ya, tapi ini bersaing dalam pahala ini Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar ini.
Kemudian waktu Rasulullah mengumpulkan dana, Rasul mengatakan kita mau perang perlu dana. Orang-orang itu datang menyerahkan hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hada usyur min mali, 1/10 harta saya. Ada yang hada rubu' min mali, ada yang 1/4 harta. Sayyidina Umar mengatakan begini, ini saatnya saya bisa bersaing dengan Abu Bakar As-Siddiq. Datang Sayyidina Umar bawa uangnya pakai karung, uang dinar itu ya. Ya Rasulullah, hada fisabilillah. Lalu Rasulullah mengatakan begini, ma tarakta li ahlik ya Umar, keluargamu ditinggali apa? Nisfahu ya Rasulullah, dibagi dua. Terakhir Sayyidina Abu Bakar bawa karung begini, terus diserahkan, hada fisabilillah ya Rasulullah. Terus ma tarakta li ahlik ya Abu Bakar, apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasulah, hada mali kullu ya Rasulullah. Hartanya yang ada di rumahnya itu diserahkan semua. Sesudah itu Sayyidina Abu Bakar semakin kaya, semakin makmur. Maka saudara, jangan menjadi orang kikir. Surga menolak orang kikir. Dan orang kikir itu tidak bisa tanpa training ya. Saya ingin membuat training menghilangkan kekikiran gitu ya. Betul ini. Jangan kikir Anda. Rasulullah mengatakan, mana qasamalun min sadaqah. Mana qasamalun min sadaqah. Saudara, kalau Anda itu dimintai sumbangan, mesti Anda mikir itu sing paling cilik iki piro, mesti gitu. Kan begitu. Yang merah-merah ini kebetulan cuma ada satu di sini. Ini merah ini. Yang merah ini ada pirnya, Pak. Begitu naik, langsung balik. Kenapa? Ya ini yang kita puasa itu untuk ini. Semua taklif, apalagi yang terkait dengan harta, mesti dilawan sama nafsu itu. Anda harus melawan nafsu itu. Jangan kikir harta, jangan kikir ilmu. Anda kalau punya ilmu lalu ditanya tidak mau menjawab, bermasalah nanti di akhirat. Jadi orang dermawan. Nah, ini husni ibadatik ini adalah doa yang penting sekali supaya saya kalau baca Quran baik, ya. Kalau saya sholat baik, kalau saya sedekah baik, menikmati sedekah. Ini penting sekali. Baik, diteruskan. Jadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini sampai hadisnya disebut haditsul hubb. Maka kalau kita meniru ini, nanti insyaallah dapat barokahnya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud ini sahabat Nabi, kulitnya hitam, tubuhnya kecil. Tapi ini ahli Al-Quran. Ini orang yang pernah oleh Rasulullah diminta supaya membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah. Iqra ya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud gemetar. Kaifa aqra'u amamak ya Rasulullah wal Qur'anu unzila alaika. Bagaimana saya harus baca Quran dan Quran diturunkan kepada Nabi? Inni uridu an asma'a min ghairi, kata Rasulullah. Saya ingin saya mendengar dari orang lain. Lalu Rasulullah mengatakan, maqala Ibn Mas'ud khuduhu. Kalau Ibn Mas'ud memberi fatwa atau pelajaran, perhatikan, gunakan, kata Rasulullah SAW. Dan Ibn Mas'ud itu disebut al-Ustad al-Qadir, Ustadz yang serba bisa itu. Karena apa? Karena dia menguasai Al-Quran dengan baik. La yas'alu ahadukum an nafsihi illa al-Quran. Ini beliau memberi nasihat. Fa in kana yuhibbul Quran wa yu'jibuhu fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Setiap orang harus tanya, apa saya ini sudah cinta Al-Quran, sudah kagum dengan Al-Quran? Kalau Anda sudah kagum dan sudah cinta dengan Al-Quran, artinya Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang tidak senang dengan Al-Quran, tidak kagum, artinya dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hadza min alamatil iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in bal wa min nafsihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belum bisa dikatakan iman Anda itu sempurna sebelum Anda cinta kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari cintanya kepada anak, kepada orang tua, kepada semua orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Ini saudara-saudara,
Jangan dikira Rasulullah itu memerlukan cinta kita. Rasulullah itu la yantiqu anil hawa. Ini adalah perintah Allah, disuruh menyampaikan. Kalau Anda ingin sempurna imannya, Anda cintai Rasulullah. Kenapa? Kalau Anda cintai Rasulullah, Anda gampang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda mengikuti Rasulullah, Anda pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Jadi artinya iman itu tidak bisa dengan rasional saja. Laisa aqlani. Jadi iman itu aqlani dan qalbi. Iman, di sini iman itu. Oleh karena itu, saudara, surat Ali Imran 31 ya. Ali Imran 31. Wal in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah akan cinta kepada orang yang menjadi pengikut Rasulullah yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Maka kalau Anda ingin dicintai Allah, jadilah pengikut Rasulullah yang baik. Saufa yuhibbukumullah. Nanti Allah akan menyintai Anda. Dan kalau sudah Allah itu cinta kepada kita, selesai Pak. Selesai. Kalau Allah cinta kepada kita, jadi target kita itu berpikir bagaimana supaya saya dicintai Allah. Bukan bagaimana saya menyintai Allah, tapi bagaimana saya dicintai oleh Allah. Kerjakan semua yang Allah suka, nanti Anda dicintai oleh Allah. Berikutnya, hidup bersama Allah. Kun ma'allahi yakunillahu ma'ak. Ini be with God and God will always be with you. Bagaimana caranya be with God itu? Kalau Anda mau ini enak hidup di dunia ini, hiduplah bersama Allah. Ish lillah wa ma'allah wa billah. Hidup untuk Allah. Kerja untuk Allah. Kawin untuk Allah. Minum untuk Allah. Semua untuk Allah. Lillahi ta'ala. Jadi mungkin saudara ya, ada beberapa hal kecil tapi sangat perlu, tidak banyak diperhatikan oleh banyak orang ya. Saya mau manggil salah satu peserta ini yang di depan. Sabar banyak Ustaz. Ustaz siapa? Antum Ustaz ya. Siapa? Rifki. Rizki. Allah yarzuqak insyaallah. Mudah-mudahan rezekinya banyak ini ya. Dari mana Rizki? Jogja. Harus halus ini ngomongin kalau orang Jogja. Kalau orang Surabaya seperti saya ini kan ngomongan belodakan ngomongin. Mas Rizki, saya punya pertanyaan ringan saja ya. Tadi waktu dari kamar di sini tinggalnya di sini. Iya. Nginep sini ya? Iya. Tadi waktu pakai peci, Mas Rizki pakai bismillah apa enggak? Ustadz Rizki, waktu pakai peci tadi pakai bismillahirrahmanirrahim apa enggak? Kayaknya enggak, Ustaz. Hah? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Ini jujur ini. Anda tadi waktu pakai baju, pakai bismillah apa enggak? Enggak ya? Ini tadi saya waktu mau kesini saya pilih baju yang paling cocok. Subhanallah kok saya pakai baju putih. Jadi mungkin saya dikira termasuk peserta ini, bajunya putih. Ketika saya buka almari, bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil ini. Saya pilih baju yang bagus ini. Agak baru ini, baru dipakai 2 kali. Kalau ada yang minat saya kasihkan. Ya. Saya pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kiri, bismillahirrahmanirrahim. Apa sulitnya? Pakai celana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pakai celana ini saja, mohon maaf ya, saya menggunakan saya ini supaya gampang saja. Saya pakai baju dari ini, pakai celana ini, sudah berapa pahala saya dapat. Ini namanya hidup bersama Allah. Wa hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam, isma'u. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa aktsarun nasi dzikran wa syukran wa du'aan. Rasulullah itu orang yang paling banyak berzikir, paling banyak bersyukur, paling banyak berdoa. Paling baik berzikir, paling baik bersyukur, paling baik berdoa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupnya haya rabbaniyah. Ini ahlul Quran apalagi. Jangan menunggu baca Quran baru basmalah. Nah, tadi Ustaz pakai badge tadi pakai bismillah enggak Ustaz?
Enggak, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kalau makan, ya, nanti ini makan siang ini ya? Makan ya? Jam berapa makannya? Setelah sholat zuhur. Anda kalau makan pakai bismillah kan? Terus pakai hamdalah. Coba pakai hamdalah, ya. Kapan hamdalahnya? Terakhir, nunggu gelegean. Saya kasih tip ya, supaya Anda waktu makan itu, sebab Al-Quran mengatakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Surat apa itu? Hah? Abasa wa ta. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba, dan seterusnya itu. Apa artinya falyanzuril insanu ila ta'amih? Kita disuruh melihat. Jadi Anda nanti ini makannya apa? Rawon apa soto apa? Tidak tahu. Tadi pagi rawon, berarti siang nanti apa? Soto ya? Mungkin ya. Kalau misalnya pecel misalnya ya, Anda lihat dulu, langsung Anda mengatakan alhamdulillah. Saya makan pecel, makan rawon, makan nasi tiap hari macam-macam, tidak pernah ikut masak. Apa bukan luar biasa ini? Masa nunggu kenyang? Sudah makan sekarang ya? Ini haya robbaniyah ini. Anda makan terus ada kerupuknya, enak. Enak, cobaan enak ini kerupuknya. Jangan begitu, alhamdulillah. Kalau Anda sudah alhamdulillah pertama, berarti Anda bersyukur. Alhamdulillah pertama ditambah, alhamdulillah ketiga diampuni dosanya. Alhamdulillah yang seterusnya ditambah. Lu masa Anda mau milih yang sedikit? Ini haya rabbaniyah. Ish lillah wa ma'allah wa billah. Wabillah itu selalu dengan Allah. Jadi saya pakai baju dengan Allah. Ada teman saya, saudara ya, sekarang sudah meninggal kira-kira 1 tahun yang lalu kena COVID. Teman saya, bahkan masih ada kerabat dengan keluarga saya dari pihak istri. Pakai celana, coro Jawa ini, tidak ngerti bahasa Jawa ini ya. Coro Jawa ini keserimpet, tahu keserimpet? Kalau bahasa Jogja keserimpet itu apa? Keserimpat. Keserimpet jatuh, patah kakinya. Mulai jatuh itu sampai dia wafat, nggak bisa lagi dia sholat berdiri. Batin saya mungkin gak ada bismillah barangkali. Tapi karena dia sudah jatuh ya saya nggak ngomong begitu, percuma juga kan. Yang masih belum pernah jatuh ini selalu pakai bismillah. Jadi Anda itu nanti kaya di akhirat. Ya kan? Ini selanjutnya. Baik. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala awsini ya Rasulullah. Qala alayka bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kullih. Faqala zidni ya Rasulullah. Qala alayka bitilawatil Qur'an. Di sini Rasulullah mengatakan bukan alayka biqiraatil Qur'an. Ma huwal farq baina tilawah wal qiraah? Kalau Anda belajar bahasa Arab, tala yatlu itu berikutnya. Sehingga sebagian mufassirin mengatakan kalau tilawah itu setelah Anda baca, Anda fahami, Anda resapi ta'ammul wat tafahum wat tafakkur wa ba'da tafakkur bitatbiq. Jadi kalau orang itu Rasulullah mengatakan alaika bitilawatil Quran, dibaca, difahami, ditadaburi, ujungnya nanti tatbiq. Ini baru tilawah betul. Nabi tidak mengatakan alaika bi qiraatil Quran, bi tilawatil Quran, fa innahu nurun laka fil ardi wa dhikrun laka fis sama. Itu adalah cahaya Anda di bumi dan nanti itu menjadi rosid, saldo Anda, tabungan Anda di akhirat nanti. Kemudian saudara-saudara, semua ini ya, zikir itu marotib, ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada orang yang cukup mengatakan Allah gitu saja, dia sudah merasa berani menghadapi apa saja. Seperti Rasulullah SAW waktu diancam oleh seorang musyrik pada waktu setelah perang Uhud, Rasulullah duduk sendiri, terus ada orang bawa pedang begini, man yahmika ya Muhammad, mau dibunuh Rasulullah ini. Rasulullah cuma mengatakan Allah, jatuh ini. Terus diambil oleh Rasulullah. Orang ini terbirit-birit, lalu Nabi mengatakan man yahmika. Siapa kamu yang sekarang yang membela kamu? Enggak ada ya Rasulullah. Dikasihkan, disuruh pergi, enggak diapa-apain.
Ini zikir tingkat Rasulullah terlalu tinggi. Enggak usah tingkat Rasulullah. Anda kalau sudah bisa menikmati zikir dengan hati, dengan otak, dengan tubuh, Anda bisa menikmati sholat nanti. Dan ini perlu menata hati. Ayat ini saya yakin Anda sudah sering membacanya. Surat Al-Anfal 24. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, respon ya, dan Rasulnya. Jadi Allah digabungkan, dikaitkan dengan Rasulnya. Artinya perintah Allah, perintah Rasulullah itu menjadi satu. Kalau perintah Allah Anda ikuti berarti Anda mengikuti, kalau perintah Rasulullah diikuti berarti Anda mengikuti perintah Allah juga, begitu. Semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, "Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi Rasulullah itu kalau mengatakan sesuatu Anda ikuti berarti Anda mengikuti Allah. Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu daiman. Kenapa disebut qalb? Itu karena bergerak terus. Iya. Ustaz Jinan ini usianya berapa Ustaz? 53. Selama 53 tahun pernah nggak jantungnya berhenti? Pernah? Belum. Kalau berhenti nggak duduk di sini. Anda pernah berpikir itu? Saya sudah kepala 7 usia saya ini. Nggak pernah berhenti. Kalau berhenti nggak bisa ceramah saya. Yataqallabu. Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu, moving always, terus bergerak terus. Nah, oleh karena itu lalu Allah mengingatkan wa'lamu, itu artinya banyak yang tidak tahu. Ketahuilah, meaning so many people don't know. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi ada sekat ini hati kita ini ya. Sehingga saya coba, kesulitan saya untuk mengilustrasikan, lalu ada panah ke sini, panah ke sini. Ini menuju kekufuran, ini menuju iman. Kalau kita tidak minta tolong terus kepada Allah, makanya ketika ada Ummul Mukminin, salah satu istri Nabi, ditanya doa apa yang paling banyak dipintakan oleh Rasulullah, kemudian beliau menjawab, doa yang paling banyak saya dengar dari Rasulullah adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, ini salah ini tulisannya ya. Tsabbit qalbi ini mestinya. Ini qallat, salah ini. Tsabbit qalbi ala dinik. Ini harus setiap hari. Di Mesir itu ada seorang saudara, bukan cuma ahli Quran, ahli Islam, menulis buku, terkenal, dikagumi banyak orang, saya lupa namanya, matinya dalam keadaan ateis. Terjadi itu. Terjadi. Ada yang mengajar, katanya mengajar tafsir Al-Quran, walaupun saya meragukan itu. Siapa orang yang murtad itu, yang terkenal namanya siapa? Yang dulu katanya di pondok pesantren apa namanya, Zaitun, yang ngomong di mana-mana ini, saya yang mengatakan itu ada beberapa ayat di Al-Quran harus dihapuskan. Ya Allah, halal haram, apa halal damuhu, itu siapa namanya? Ya itu. Tadinya mengajar Al-Quran loh itu. Artinya apa? Kita harus terus minta tolong kepada Allah. Ini hatinya ini. Bisa ke sini beriman, ke sini kufur. Dan hati itu berbolak-balik terus itu ya. Nah, yang terakhir saudara, nanti saya ada waktu kira-kira 1/4 jam, bisa ada yang didiskusikan supaya lebih jelas ya. Ini saya memberi judul ini, ujungnya ya ini. Intinya ini, hidup dan mati yang berbeda. Ada seorang penyair terkenal namanya Ahmad Syauqi. An-nasu sinfani, mauta fi hayatihim wa akharuna bi badril ardi ahya'u. Manusia itu ada dua macam. Ada yang hidup, makan, minum, kawin, bekerja, ikut jadi capres, ikut jadi cagup dan sebagainya, tapi sebenarnya mati dia. Mati dia. Dulu waktu saya masih sekolah itu diajari mahfudhat oleh ustadz. Saya masih ingat itu. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Wadul jahli mayyitun
wa huwa mashin 'ala thara yadhunnu minal ahya'i wa huwa adimu. Orang yang punya ilmu itu tetap hidup walaupun sudah dimakamkan, tubuhnya sudah dimakamkan. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah mati, hidup di hati orang yang tidak usah terlalu tinggi. Rasulullah, para sahabat, para ulama. Tadi saya menyebut Hamka, Buya Hamka, ulama kita itu kan sudah wafat, tapi dia sebenarnya hidup tapi ada orang yang hidup tapi sudah mati sebelum waktunya, dan kalau mati, kalau diingat, yang diingat adalah kejelekannya. Fir'aun misalnya, Qarun misalnya, itu sudah mati, tapi kalau ditampilkan nama itu, makanya farfa li nafsika ba'da mautika dzikruha fa dzikru lil insani umrun thani. Sebelum wafat Anda tanam kebaikan yang banyak, supaya nanti kalau kita wafat itu kita punya umur yang kedua. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Ini Allah yang bertanya, apakah kalau dia mati kemudian saya hidup, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Al-Qur'an itu yang menghidupkan itu. Kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apa orang yang mati kemudian dihidupkan? Sayyidina Umar itu musyrik tadinya, menjadi hidup dan luar biasa. Sayyidina Utsman itu dulu juga musyrik sebelum datang Islam, dihidupkan menjadi orang yang super luar biasa. Sayyidina Umar, dan masih banyak sahabat-sahabat yang dulunya musyrik. Tapi Sayyidina Abu Bakar diceritakan dalam sejarah tidak pernah selama hidupnya sujud kepada arca, nggak pernah. Apalagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dikata sampai diberi gelar karramallahu wajhah, wajahnya dimuliakan karena nggak pernah sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini walaupun sudah wafat masih hidup. Yang terakhir pertanyaan, mengapa berzikir itu perlu banyak? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun. Mereka terdepan, kata Rasulullah. Kenapa terdepan? Man haula ya Rasulullah? Mereka adalah adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Saya mau tanya sekarang para asatidz ahli Al-Qur'an rahimakumullah, apa sih zikir itu sebetulnya? Ada yang bisa menjawab? Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan kalau ada yang menjawab. Ya, silakan. Itu ada satu itu. Apa Ustaz? Mengingat. Ingat Allah SWT. Contohnya? Saat kita berzikir, tidak melihat tapi terasa ingatnya kepada Allah SWT. Saya sekarang ini, betul itu. Saya sekarang ini sedang mengajar antum atau menyampaikan presentasi ini. Saya berzikir apa enggak ini? Tadi saya waktu minum air ini, saya ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berzikir apa enggak? Zikir. Jadi berzikir itu salah satu bentuk zikir. Zikir yang paling rendah tingkatannya qauli. Cuman bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ininya enggak berzikir. Tapi zikir yang lengkap itu qalbi. Dan kesimpulannya apa? Semua perbuatan lafzi, qauli atau qalbi atau bil jawarih, amali, kalau tujuannya kepada Allah kemudian diridhoi Allah, itu namanya berzikir. Semua kita bisa buat berzikir. Maka kalau Anda itu mengerti apa itu zikir, Anda menjadi miliarder, triliuner di akhirat nanti. Pakai jam, bismillahirrahmanirrahim, berzikir. Mau makan, berzikir. Kamar mandi, berzikir. Keluar dari kamar mandi, berzikir. Mau buka almari, berzikir. Masuk rumah, assalamualaikum, berzikir. Semua berzikir terus ini. Ini yang membuat kita itu hidup selalu, ya. Ajarkan ini kepada murid-murid Anda supaya hidup selalu bersama Allah. Dan kesimpulannya adalah, kalau disimpulkan yang terakhir, kehidupan kita di dunia ini hakikatnya hanyalah persiapan saja untuk hidup yang sejati. Hidup di sini ini enggak sejati. Hidup di sini haya i'dadiyah lil hayatil akhirah. Untuk kehidupan yang sejati di akhirat, ini persiapannya. Jadi orang yang meninggal dunia dikebumikan beriman,
menggapai kenikmatan surga dunia terlebih dahulu untuk bisa menikmati surga yang hakiki di akhirat. Banyak manusia yang hidup, makan, minum, kawin dan seterusnya, namun hakikatnya mereka mati karena kehidupannya hanya biologis belaka. Mereka membutuhkan kehidupan yang imani dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang patuh kepadanya dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya adalah Al-Qur'an itu harus selalu mendampingi kita sampai kita masuk ke liang lahat sehingga kita terus hidup. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak ada pahalanya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya supaya jelas kalau ada yang belum jelas. Tafadhol. Baik, terima kasih pada Ustadz. Untuk selanjutnya kami silakan kepada para ustadz atau ustadzah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Dari belakang satu. Ada lagi? Oke, satu dulu, mic-nya ada. Ustadzah, silakan berdiri ustadzah, boleh? Boleh sebutkan nama dan asal baru menyampaikan pertanyaan. Ustadzah siapa namanya? Lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atin Soehartini dari Bandung. Dari mana? Bandung. Alhamdulillah, sudah begitu bagus gitu ya, begitu berasa sekali nasihat dari Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana meluruskan niat sesuai dengan tema kita hari ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Sementara tadi ada pesan bahwa kita harus memperbanyak amal agar kita bisa hidup di saat kematian kita. Nah, kadang-kadang saya itu suka muncul niat seperti itu, ingin banyak amal biar banyak dikenang gitu. Itu bagaimana meluruskan amal saya itu agar tidak riya seperti itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjelaskan tadi pertanyaan intinya apa itu? Bagaimana meluruskan niat? Meluruskan niat. Meluruskan niat bukan dengan tangan ya. Lurus, enggak. Di sini benar-benar. Di sini. Anda ini walaupun ada begini, kalau ininya mengkok ya mengkok juga. Niat itu di sini ya. Jadi orang itu, kalau saya mengatakan untuk bisa ikhlas itu tidak mungkin hanya rasional. Saya mau ikhlas, tidak mungkin. Karena Anda berhubungan dengan kalbu. Dan kalbu ini dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi ada setan juga di sini. Maka Anda kalau ingin ikhlas ya, Anda pernah mendengar nggak Imam Ghazali itu belajar keikhlasan itu 11 tahun itu berapa tahun? Sampai dia puas, sampai dia puas. Artinya apa? Ya, kita ini manusia, ya, tidak mungkin 100% sempurna. Al-kamalu lillah. Tapi kita harus berusaha untuk selalu mengarahkan semua yang kita kerjakan itu karena Allah. Maka oleh karena itu kalau Anda nanti mengajar ya, harusnya jangan lupa la haula wala quwata illa billah. Atau langsung saja, kadang-kadang saya sebelum kalau misalnya saya mau dikasih giliran duduk di sana itu saya sudah membaca Allahumma ubarri'u nafsi min hauli wa quwwati wa ilmi waltaja'tu ila haulika wa quwwatika wa ilmika. Ya Allah, saya membebaskan diri dari kemampuan saya, kekuatan saya dan ilmu saya. Tidak ada apa-apanya ilmu saya. Saya berserah diri kepadamu, saya ingin petunjukmu, saya ingin ilmumu, saya ingin kekuatan darimu. Itu sudah harus menjadi budaya kita gitu. Nah, ketika Anda misalnya mengajar, kemudian Anda merasa enak ngajarnya itu ya. Ya, saya dengan teman-teman yang sering seminar bersama itu kadang-kadang kan merasa ya, wah tadi saya ngomongnya nggak enak itu, nggak enak. Artinya nggak cuning gitu ya. Nah, itu biasa saja, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus, begitu. Nah, Anda harus evaluatif selalu,
Nah, kalau Anda ingin sukses, harus bisa menerima pujian dan menerima celaan, dicela gitu ya, sama gitu. Kalau Anda cuma ingin dipuji, sulit ikhlas. Sulit, mesti nanti nunggu sampai. Saya sudah begini kok harus yang muji. Nggak usah, itu bukan target kita. Mau dipuji, mau tidak dipuji silakan. Bahkan mau dikritik juga nggak apa-apa. Orang ikhlas itu kuat. Nah, makanya harus berlatih. Ustadzah ya harus berlatih, berdoa, berlatih, lalu evaluatif. Wallahu a'lamu bishawab. Itu kira-kira kalau tanya. Amalia. Amalnya kepingin banyak. Ya doing, ya. Ad-dinu al-muamalah, agama ini kan interaksi. Kalau Anda ingin banyak, minta tolong kepada Allah supaya mudah beramal banyak. Apa yang sulit? Saya pernah haji dengan seorang, dia heavy smoker, merokok, lalu satu kamar dengan saya. Saya bilang kalau satu kamar dengan saya, waktu itu saya yang membimbing haji, kemudian beliau itu salah satu yang ikut. Orangnya terkenal, kalau saya sebutkan namanya tahu semua. Terus saya bilang, sudah kalau satu kamar dengan saya nggak boleh merokok. Wah berat Pak, ya wes deleo kamar liyo, bilang gitu. Ini salah satu contoh ya, bahwa kita itu harus melawan. Ada orang yang memang menikmati pujian, nah ini sulit, ikhlas. Jangan menikmati pujian. Kalau dipuji, ya alhamdulillah. Wah tadi sampai ngajinya enak, alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Pujian itu serahkan kepada Allah. Gitu aja. Jangan pakai, kalau bahasanya orang Malang ya, saya ini dulu di Malang lama, ocok gunggungan. Mesti dipuji terus ngomong begitu, nggak usah. Mungkin hatinya senang, tapi ngomongnya nggak usah dipuji. Anda harus serahkan semuanya kepada Allah. Kalau ada yang muji, alhamdulillah. Wah kamu tadi ceramahnya bagus, alhamdulillah. Kamu ceramahnya tadi kok rodok belewar, alhamdulillah. Gitu aja sudah. Mana ada orang sempurna? Kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Begitu, jadi nggak usah takut. Bismillah, semua serahkan kepada Allah. Teman saya yang perokok berat itu, dia pertama kali ke Mekah, saya bilang, nanti kalau umroh kamu nanti di depan multazam kamu sujud ya, kamu ngomong dengan Allah, ya Allah, saya perokok berat ya Allah, saya minta supaya bisa berhenti. Belum masa gitu Pak? Ya gitu. Kamu bahasa Arabnya nggak bisa, ya coromu. Nggak apa-apa. Kalau dalam sholat kamu jangan ngomong begitu. Karena ada orang waktu saya di Raudhah ini memang kadang-kadang ya, memang belajar ini penting ya. Saya di Raudhah pernah duduk, saya pakai jubah gini, dia di sebelah sini. Dia nggak tahu, dipikir saya ini orang Arab barangkali. Pakai jubah gini saya. Terus dia berdoa, ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Waktu saya di Semarang saya pernah pergi dengan seorang wanita. Loh, jangan begitu saya bilang. Jadi cerita kejelekannya itu keras, itu orang tahu. Enggak boleh begitu. Sudah Anda ini kalau berdoa, Anda dengan Allah. Kalau tahajud, jauh bareng-bareng, enggak usah bareng dengan siapapun, sendiri. Termasuk juga kalau ingin ikhlas, ingin berhenti merokok, ternyata orang itu berhenti merokok sekarang sudah 20 tahun. Saya ketemu di Jakarta beberapa hari yang lalu, saya masih ingat Ustadz yang saya dipaksa tidak merokok itu, saya sudah mulai hari itu tidak merokok saya. Tapi kalau saya ingin rokok, supir saya suruh merokok, tak sedot gini. Tapi saya nggak ikut merokok katanya dia. Ya enggak apa-apa saya bilang. Melawan nafsu, ini melawan nafsu semua itu. Kalau Anda sudah bersama melawan nafsu, Anda lulus sudah. Enak hidup ini. Baik. Masih ada? Silakan. Oke. Ustadz yang di belakang dulu. Silakan yang pakai kacamata. Ayo, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Ya, syukran atas ilmunya. Nama saya Jujun Juanda, saya dari Bandung juga. Ini menarik Ustaz, yang tadi diterima, ini ilmu yang luar biasa. Saya menggarisbawahi beberapa poin Ustaz. Tadi ada bukan hanya mengajarkan orang untuk bisa baca Quran dengan baik, tapi juga bisa translate Quran into action. Ustaz, kami sebagai guru Quran yang notabene tugas sehari-hari kita adalah untuk anak-anak ngajar Quran, juga untuk para guru-guru Quran, karena kami para trainer begitu ya. Ini bagaimana mengimplementasikan hal ini sehingga kalau bahasa umum pendidikan kan suri tauladan Ustaz ya.
Sementara di sisi lain kita juga ya kerjaan kita, mohon maaf Ustaz, kerjaan kita memang saat ini sebagai trainer itu ya to the point bagaimana kita menjaga mutu Quran, pendidikan Quran, baca Quran dengan baik. Tetapi dengan translate Quran into action ini dalam hal tugas kami ini seperti apa? Itu satu. Yang kedua, mohon maaf Ustaz, satu lagi Ustaz, barusan sudah, kalau tidak bisa ikhlas untuk apa bercapek-capek beramal, kata Imam Syafi'i gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, bagaimana membiasakan kita untuk, tadi sudah dibahas sebagian tentang ikhlas ini, apakah dengan saya sedang melatih ikhlas, kayaknya amalnya jangan banyak-banyak deh, takutnya tidak ikhlas. Apakah itu bisa diterima atau bagaimana? Jadi amalnya sedikit dengan maksud biar amalnya penuh ikhlas daripada banyak tapi tidak ikhlas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ajarkan doa ya. Kalau Anda setelah puasa, setelah melakukan pengajaran sebagaimana atau melakukan apa saja, lalu ada berdoa, ya Allah, terimalah apa yang saya upayakan ini dengan segala kekurangannya. Itu doa yang seringkali saya pintakan pada Allah. Ya Allah, ini yang bisa saya sampai hari ini yang bisa saya lakukan. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, begitu ya. Mungkin kita maunya ikhlas, tapi di tengah jalan itu kemudian senang tidak ikhlas, senang ingin pamer atau apa gitu ya. Nah itu kita minta tolong kepada Allah. Allah Maha Pemurah ya. Tapi jangan diprogramkan ya. Ya saya pokoknya nanti gini terus, tapi nanti saya minta tolong. Begini terus, ini Allah tahu. Allah tahu. Itu kelemahan kita gitu loh, kelemahan kita. Kita ini dhaif, wa khuliqal insana dhaifa. Orang itu, semua orang itu senang kalau dipuji, tidak senang kalau tidak dipuji atau dicaci maki, nggak senang ya. Itu manusiawi. Tapi jangan Anda mendambakan pujian. Kalau Anda dipuji, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Daripada saya dicaci maki, iki ceramah apa-apaan nih, ngene. Ya wis alhamdulillah. Terus aku, wah, ceramahmu Masya Allah. Loh, saya kayak itu berdoa. Misalnya dipuji, siapa Ustaz namanya? Saifullah ceramah bagus, terus saya datang, Saifullah ya, ceramahmu Masya Allah. Loh, durung apa-apa itu. durung maksimal itu, ini sombong namanya. Atau, saya kayak terus. Nah, ini kalimat ini sudah menunjukkan orang ini sombong. Jangan sombong, nanti Anda nanti habis nanti. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Saya juga pernah mengalami sombong. Ceramah mengalami sombong itu pernah, ya. Jadi saya ini lupa saya ini ada jadwal ceramah, terus ternyata ditelepon, lupa nanti jam setelah zuhur ini ceramah. Loh, di mana Pak? Di Pertamina kan. Loh, ya terus saya mau ceramah apa ya? Terus gampang lah, ibu-ibu apa? Dharma wanita itu. Jadi saya gaya begini, ibu-ibu tak ceritanya apa saja, saya jadi orang bodoh. Kok ngomong begini keliru, ngomong gini keliru. Allahu Akbar. Karena merasa itu tadi, itu kira-kira 25 tahun yang lalu. Mungkin ada yang belum lahir barangkali waktu itu. Itu menarik. Saya baca buku, ada seorang kalau nggak salah At-Tabari atau siapa itu. At-Tabari itu persis mirip dengan apa yang dialami At-Tabari ini. Ulama kelas atas, bukan ulama ecek-ecek sekarang ini. Tabari itu dia ditanya sama muridnya tentang pokoknya urusan wanita ini batal apa nggak batal, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab saya. Terus ada muridnya masih junior, Ustadz, yumkin ujawab, tafadhol, dijawab sama muridnya itu dengan baik. Lalu Ustadz itu mengatakan sahih, betul itu. Betul, jawabannya betul. Dia tidak bisa jawab dia. Lalu dia mengatakan, saya pada waktu itu sombong. Saya menganggap orang-orang ini bodoh kabeh. Tak kayak titik aja wis kaget engko. Jangan begitu Anda. Anda bisa ditarik ilmunya. Bisa. Saya sudah mengalami melihat seorang profesor, guru saya sendiri. Profesor, ya Allah, kalau bicara bahasa itu dia ahli bahasanya. Linguistik itu seperti air yang ngomongnya itu. Terus masa tuanya itu sakit, namanya Alzheimer itu ya. Saya datang ke sana, Assalamualaikum, saya Taufik. Jangankan mau bicara linguistik, saya tidak diingat begitu. Dan masih hidup sampai kira-kira 7 tahun seperti itu, baru wafat. Bukan karena dia sombong, enggak. Saya berpikir
Bisa saja Allah menarik, gak usah jauh-jauh. Ini urat yang ngurusi darah di otak ini dikasih ganjalan sedikit kena stroke sudah. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan sombong. Kalau Anda mau masuk surga, jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Allah. Tidak masuk surga orang yang punya sombong di sini. Misalnya Anda sholat di salah satu masjid, imamnya gak fasih misalnya. Ibtidaiyah. Kita sih. Mbok saya dijadi imam, masa tidak tahu saya di belakang? Jangan sombong begitu loh, jangan. Hati-hati, tawadhu. Tahu saudara-saudara. Ini penutupnya ini ya, sudah habis waktunya ya. Penutupnya ini ya, closing. Saya lama mencari sebab kenapa Rasulullah begitu keras mengecam orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Di Mekah saya pernah, di Madinah saya pernah duduk begini di Raudhah, terus saya duduk di sebelah saya ini ada orang Afrika barangkali, kulitnya seperti pecinya Ustaz Saiful. Betul. Terus saya lihat tangan saya kok cek putih nih, Rek. Tangan saya istighfar terus saya. Ya Allah, astagfirullah. Jangan-jangan ini sombong. Dan memang ada rasa sombong. Wih, jadi putih aku iki yo. Ya Allah, itu pengalaman mahal. Kata Muhammad Ratib Nabulsi, guru saya yang saya ceritakan tadi, kenapa begitu keras Rasulullah mengancam atau memberi perhatian pada orang sombong? Karena orang sombong tidak sesuai dengan sujudnya. Kita setiap hari sujud itu berarti meletakkan jari wong Jawa iki sirah. Ini paling terhormat loh ini. Ditaruh di bawah tiap hari 17 kali wajib ditambah sunnah berapa kali? Sombong sampean. Tidak ada artinya sujud itu. Sujud itu adalah tunduk. Sudahlah. Saya bisa ngomong begini bukan karena saya hebat, dikasih sedikit oleh Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Min itu tabaid. Sedikit saja. Jadi ilmunya Allah ini diambil sedikit, dibagi. Ada yang sombong, ada yang ini dibagi pinter ini. Ada yang namanya Rocky Gerung, ada yang namanya Einstein, ada yang ini sedikit. Mau sombong. La ilaha illallah. Naudzubillah. Jangan sombong, jangan pesimis, yang optimis, terus maju untuk meningkatkan kualitas. Dan jangan pernah merasa apa bisa saya ngajari orang untuk mengeterapkan Al-Quran. Kenapa tidak bisa? Anda sudah hafal Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran, Anda tinggal meningkatkan saja. Dan berdoa terus kepada Allah, tapi juga belajar. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Saya kalau di rumah yang paling saya syukuri mata saya ini, ya Allah, saya pernah bangun tidur kok tidak bisa lihat apa-apa, ya Allah. Kenapa mata saya ini? Ternyata giliran lampu mati. Alhamdulillah. Ini tiap hari saya melihat ini. Ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Muhammad Taufik yang telah memberi kita tausiah hari ini luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita agar kita senantiasa lurus niatnya, senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap kegiatannya dan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir mudah-mudahan kita diberi kesempatan hidup di dunia dan harapannya ketika kita tidak ada di dunia, nama kita, amal-amal kita masih tetap hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Taufik AB, maka sesi yang kedua ini kita akhirkan. Dan sebelum acara ini kita tutup, izinkan untuk memberikan informasi bahwa di setiap sesi acara kita akan kita berikan door prize untuk seluruh peserta yang aktif bertanya. Siap bertanya? Kalau enggak siap saya tanya. Untuk sesi ini akan kita berikan apresiasi dulu bagi peserta yang hadir di forum ini pertama kali. Yang ini nanti bisa diwakilkan kepada umi daerahnya. Setelah kami lihat di daftar hadir, maka yang hadir pertama kali di forum ini tadi pagi adalah dari Umi Yogyakarta. Dimohon untuk Ketua Umi Yogyakarta bisa ke depan untuk mengambil hadiah dari panitia Rakernas. Yang kedua, sesi ini dua penanya. Yang pertama dari Depok tadi ya. Oh, Bandung, mohon maaf. Silakan Ustazah dari Bandung untuk bisa ke depan. Dan yang kedua penanya dari Bandung juga. Ya Allah, ini Bandung ya. Ustadz Jujun, silahkan untuk ke depan. Disuruh Ustadz. Insya Allah sudah kita siapkan door prize-nya ya, dan yang lain supaya mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk sesi berikutnya untuk menerima door prize dari panitia. Silahkan. Tepuk tangan dong untuk kawan-kawan kita dari Timika. Terima kasih Umi Jogja telah hadir tepat waktu dan bahkan lebih awal. Terima kasih Ustadz Jujun tim Bandung yang telah memulai berikan contoh merespon baik dalam setiap sesi kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat untuk kita bersama. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Kami selaku penghantar acara di sesi yang kedua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.